sebenarnya nggak menutup kemungkinan orang yang basicnya nggak desain pun pasti seharusnya bisa ngedesain gitu. Hai, kembali lagi di Sancila Talks. Di era digital ini, khususnya di masa pandemi seperti ini, bisnis online menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Terbukti dengan banyaknya muncul bisnis-bisnis online baru, baik di sosial media maupun di marketplace. Nah, dan salah satu cara untuk bisa memasarkan produk kita secara online adalah melalui sosial media. Dan karena sosial media hari ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pastinya bisa memberikan kita keuntungan yang maksimal di dalam bisnis online kita. Akan tetapi kita seringkali menemukan bahwa di dalam mengelola sosial media kita, terkadang kita memiliki kesulitan dalam hal desain. Karena kalau misalkan kita membuat desain, karena kan selera kita mungkin berbeda. Atau mungkin kalau misalnya kita tahu desainnya bagus seperti apa, mungkin kita susah untuk mengaplikasikannya ke dalam desain kita di sosial media kita. Nah, karena itu saya hari ini sudah bersama dengan Adelia, graphic designer dari Sancila. Halo Kak Adel. Hai. Oke, sebelumnya kita mau nanya dulu nih Kak, kenapa sih memilih karir sebagai seorang graphic designer? Mungkin karena emang gue ngerasa kayak ya gue cukup suka gambar dan gue dulu pas kuliah juga menghindari pelajaran yang emang kayak hitung-hitungan gitu kan. Jadi gue memilih untuk menjadi seorang graphic design dan setelah terjun di dunia graphic design ya emang seru sih karena banyak hal-hal baru yang kita pelajarin kan, dan juga emang sangat amat dibutuhkan kreativitas sih untuk di dunia graphic design gitu. Jadi Kak Adel ini sangat kreatif begitu berarti ya? Ya mungkin bisa tergolong gitu kali ya. Tapi kalau dikatakan sangat kreatif, sebenarnya semua orang pasti punya tingkat kreativitas sendiri sih. Oh, artinya semua orang pasti kreatif gitu ya? Iya. Nah, karena itu semua orang pasti bisa mendesain harusnya berarti ya? Iya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan orang yang basicnya nggak desain pun pasti seharusnya bisa ngedesain gitu loh. Wah, luar biasa. Karena desain itu kan art kan. Jadi kayak secara naluri pun kita pasti punya kayak jiwa art gitu loh dalam diri kita. Jadi adalah bagaimana caranya kita mengorek jiwa itu supaya bisa keluar gitu ya? Iya, betul. Gimana cara kita ngasahnya sih biar makin tajam. Nah Kak, ini kan hari ini kalau misalnya kita lihat ya di dunia sosial media sekarang, pasti kan kalau misalnya kita buka Instagramnya satu online shop begitu, pasti kan first impression kita itu kan adalah desainnya begitu. Kalau misalnya desainnya jelek, orang bisa kabur. Nah kalau misalkan desainnya bagus, orang bisa cari tahu lebih dalam lagi. Nah kira-kira menurut Kak Adel nih, gimana sih pengaruh desain sosial media terhadap penjualan? Kalau misalnya dikatakan desain untuk penjualan itu sebenarnya nggak bisa 100% desain bagus tuh orang tuh pasti beli sebenarnya. Tapi desain itu membantu ya, kayak biar orang kan kayak lebih tertarik kayak gitu kan. Dan juga dengan desain yang menarik kan orang jadi kayak ya tadi yang lu bilang kan kayak jadi mau cari tahu gitu-gitu kan. Cuman kalau misalnya desain dan juga media sosial itu sebenarnya cuman penyalur aja. Jadi kayak cuman media yang menyalurkan apa yang kayak pingin disampaikan gitu loh. Jadi nggak bisa bener-bener kayak oh desain bagus orang pasti beli. Nggak kayak gitu rumusnya. Oh jadi tergantung produknya juga ya? Iya tergantung produknya juga. Berarti kalau misalnya kita desainnya mungkin kurang bagus, berarti kan message kita ke orang itu tuh nggak tersampaikan gitu ya? Kayak misalnya kita mau bikin promo nih, diskon, tapi kalau misalkan kita desainnya mungkin nggak gitu bagus, orang jadi nggak tahu kalau misalkan oh ini lagi ngomongin diskon ternyata, oh ini lagi ngomongin promo ternyata. Nah itu dia sebenarnya harus yang paling penting adalah pesannya tersampaikan sih, gitu kayak apa yang mau disampaikan ke target audiens itu harus tersampaikan gitu. Sebenarnya desain yang baik kan kayak gitu kan. Jadi desain yang baik adalah bagaimana pesan itu bisa tersampaikan begitu ya. Betul. Nggak cuman bagus doang. Nah kira-kira nih ngomongin soal kriteria desain berarti ya. Kira-kira menurut Kak Adel tuh kriteria desain apa sih yang menarik? Nah kriteria desain yang menarik ya, sebenarnya itu relatif sih. Karena kan menarik itu balik lagi ke orangnya, lebih suka selera yang kayak gimana gitu. Ada orang yang emang lebih sukanya simple, ada juga orang yang kayak menurut mereka simple tuh kayak biasa aja, jadi kayak kurang atraktif gitu kan. Jadi itu balik lagi ke klien kita gimana dan target audiensnya gimana juga. Dan juga ya biasa kan desain itu kayak punya konsistensi kan, kayak punya apa ya, kayak misalnya brand A dia tuh kayak konsisten gitu loh. Jadi kayak konsistensi itu juga harus kayak dipertahanin. Kalau misalnya kalian lihat sosial media itu kan desainnya senada gitu kan, kalian pasti kayak lebih tertarik gitu kan. Maka itu
kayak harus ada konsistensi yang emang bener-bener udah yakin dulu nih gitu. Kecuali emang mau bikin redesign, baru itu kayak harus dipikirin lagi konsepnya. Jadi yang penting message-nya tersampaikan dan yang penting konsisten gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya kalian bingung, kalian juga bisa lihat kayak referensi dari Instagramnya Sancila ya, karena di situ kan kayak tone warnanya tuh udah senada gitu loh. Kayak kita emang pakai warna kuning yang emang menunjukkan kita gitu. Jadi brand identity-nya dapat gitu ya. Iya betul. Wah, luar biasa. Nah, Kak, kita kan udah membicarakan nih gimana kriteria desain, harus konsisten, harus message tersampaikan. Nah, sekarang langsung praktek aja nih. Kita gimana caranya nih supaya kita bisa membuat satu desain yang bagus? Biasanya tuh pakai aplikasi-aplikasi apa sih, Kak Adit? Aplikasi ini juga sebenarnya banyak ya. Kayak mungkin buat teman-teman yang kayak bukan basicnya anak desain, teman-teman bisa banget pakai aplikasi yang emang dari HP atau dari website yang kayak free gitu loh. Biasa tuh pakai Canva atau enggak pakai Wix gitu. Karena di situ tuh dia kayak banyak template dan juga emang gratis gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian udah bisa menggunakan kayak Adobe gitu, biasa sih kita pakainya Photoshop, Illustrator. Jadi sebagai pemula aja tuh udah bisa mulai ya pakai aplikasi yang udah disebutkan tadi, Canva, pakai Wix. Iya banyak banget di Google. Maksudnya kayak kalian search gitu ya. Terus tuh kan banyak contoh-contoh juga kan. Kayak kalian bisa ambil-ambil dari situ gitu. Wah, enak banget ya sekarang di zaman sosial media kayak gini ya. Iya. Semuanya bisa kita lihat. Kalau misalnya kita memang lagi nggak tahu nih mau buntu nih mau desain apa, tinggal lihat aja referensi template-template yang udah ada. Iya betul. Jadi itu sangat mempermudah sih buat teman-teman yang kayak baru buka bisnis terus nggak ngerti desain gitu ya. Itu ngebantu banget. Wah, sangat mempermudah ya. Iya. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir nih Kak Adel. Gimana sih tips untuk pemula bisnis supaya bisa memiliki desain yang bagus dan menarik gitu? Kalau menurut aku harus sering-sering lihat referensi gitu. Lihat-lihat referensi nih yang kira-kira yang emang style yang kalian suka yang mana gitu kan. Pasti kan lama-lama, oh iya gue lebih suka nih style yang kayak gini gitu kan. Nah, kalian amati, terus kalian tiru dan kalian modifikasi gitu guys. Jadi ketika kalian aplikasiin itu, kalian niru-niru dikit nggak apa-apa gitu kan. Tapi asal jangan niru semua ya, karena nanti kena copyright guys. Tuh, jadi disesuaikan lagi dengan emang selera kalian kayak gimana. Jadi amati, tiru, modifikasi ya. Yes, betul. Supaya kita bisa membuat satu desain yang bagus, yang bisa jadi first impression yang bagus juga buat bisnis online kita. Iya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau memulai bisnis online-nya, atau ada yang udah punya bisnis online tapi belum punya sosial media, langsung aja dipraktekin tips dari Kak Adel hari ini. Gimana kita bikin satu desain yang menarik, yang bisa jadi satu first impression yang bagus buat bisnis online kita. Jadi sekian Sancila Talks hari ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya seputar graphic design atau seputar hal-hal lainnya mengenai Sancila, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan juga kan dari hasil belajar sekarang nih, dalam melalui video ini teman-teman mungkin mulai berpikir, wah bagus juga nih membuat bisnis online. Bagus juga nih bikin jual barang lewat sosial media. Tapi bingung masih mau jualan apa? Bisa langsung kunjungi www.sancila.com atau download aplikasi Sancila, lalu tinggal pilih deh mau jual barang apa di sana. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Sancila, dan juga share video ini ke teman-teman, keluarga, kerabat kamu semua, supaya semua orang yang kamu kenal bisa tahu membuat satu desain sosial media yang menarik untuk meningkatkan penjualan bisnis online kita. Thank you, see you. Mau jualan, mau untung, Pusat Grosir Online Indonesia. Sancila, Pusat Grosir Online Indonesia. Sancila.